Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asli Hatun Nur dengan NIM 19080766075. Di sini saya akan melakukan sebuah percobaan yaitu yang berjudul identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dengan media percobaan sederhana berbasis green chemistry. Sebelum saya melakukan percobaan, saya terlebih dahulu menganalisis beberapa artikel terkait dengan materi laju reaksi dan bahan yang akan saya gunakan. Bahan yang akan saya gunakan yaitu bahan yang ada di lingkungan sekitar, mudah didapatkan dan juga harganya tidak mahal. Bahan yang akan saya gunakan yaitu J-School. Pilih bahan tersebut berdasarkan beberapa artikel. Yang pertama yaitu Application of the Simple Multi-Attribute Rating Technique Method in the Selection of Truth Medicine Product Based on Consumer yang ditulis oleh Darmoyono et al. Pada tahun 2020 yang berisi tentang J-School merupakan produk dari Konimed untuk mengatasi dan mencegah gejala-gejala panas dalam seperti sariawan, bibir pecah-pecah, sakit tenggorokan, dan susah buang air besar. J-School praktis berbentuk tablet, effervescent dengan rasa jeruk yang segar. J-School mengandung ekstrak tem dan kokori root yang efektif meredakan sakit panas dalam. J-School juga aman dan efektif untuk diminum anak-anak maupun dewasa. J-School sendiri mengandung komposisi bubuk ekstrak tim sebanyak 10 mg, bubuk ekstrak bitter orange peel 75 mg, dan bubuk ekstrak kokori root sebanyak 500 mg. Selanjutnya, artikel yang kedua yaitu berjudul Pengembangan Vlog Video Blog Channel YouTube berbasis STEM pada materi laju reaksi kelas 11 SMA atau MA yang ditulis oleh Indah Cahyani dan Mayasari pada tahun 2019. Yang berisi percobaan sederhana mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dengan alat dan bahan yang mudah didapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya pada faktor konsentrasi, alat dan bahan yang digunakan yaitu seperti botol aqua, cuka, balon, baking soda. Kemudian pada faktor suhu, alat dan bahan yang digunakan yaitu ada air panas, air dingin, dan garam halus. Kemudian pada faktor luas permukaan, yaitu bahan yang digunakan ada air dingin, garam kasar, dan garam halus. Pada faktor katalis, contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu seperti penggunaan karbid dalam kehidupan sehari-hari. Artikel yang ketiga berjudul Pengaruh luas permukaan bongkahan kapur api terhadap laju pengeringan filet ikan fatin yang diteliti oleh Mursalin et al. Pada tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran bongkahan batu kapur yang digunakan pada pengiringan absorpsi terhadap laju pengeringan filet ikan fatin. Pada batu kapur ukuran besar, proses conditioning dan periode pengeringan air bebas cenderung lebih cepat. Tetapi setelah memasuki periode pengeringan air terikat, laju pengeringan akan sangat lambat dibandingkan dengan penggunaan ukuran bongkahan yang lebih kecil. Jadi, semakin luas bidang sentuh, maka semakin cepat pula laju reaksinya. Artikel yang keempat berjudul Pengaruh suhu reaksi, kecepatan pengadukan, dan waktu reaksi pembuatan sabun padat dari minyak kelapa yang diteliti oleh Rosdiana et al. Pada tahun 2019. Penelitian ini berisi sabun merupakan salah satu produk industri kimia yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Proses pembuatan sabun sendiri terdiri dari proses saponifikasi. Proses saponifikasi terjadi karena reaksi antara trigliserida dengan alkali yang menghasilkan produk samping berupa gliserol. Sabun termasuk salah satu jenis surfaktan yang terbuat dari minyak kelapa atau minyak alami.
sabun dibuat dengan dua cara, yaitu proses saponifikasi dan proses netralisasi minyak. Semakin besar suhu reaksi, maka akan semakin cepat pula laju reaksinya. Kenaikan suhu menyebabkan meningkatnya energi kinetik dan membuat partikel akan bergerak dengan lebih cepat. Hal ini menaikkan laju reaksi kimia. Artikel yang kelima berjudul Pelatihan Modifikasi Praktikum Kimia Skala Kecil Berpereaksi Ramah Lingkungan, yang diteliti oleh Idewaputu Subamia et al. Pada tahun 2017. Implikasinya adalah efisiensi penggunaan bahan kimia dan mengurangi limbah laboratorium. Beberapa topik praktikum kimia skala kecil bereaksi ramah lingkungan yang dihasilkan yaitu antara lain praktikum laju reaksi, yaitu memanfaatkan cangkang telur dan cuka. Semakin besar molaritas suatu reaktan, maka akan semakin cepat pula laju reaksinya. Semakin tinggi molaritasnya berarti semakin padat dan banyak molekul yang terkandung. Artikel yang keenam berjudul Pendampingan Penyusunan, Penuntun dan Pengolahan Praktikum Alternatif Sederhana Menggunakan Bahan dan Alat di Lingkungan Sekitar Siswa, yang disusun oleh Tita et al. Pada tahun 2017. Penelitian ini berisi laju reaksi dan reaksi yang menghasilkan gas untuk menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi yang meliputi dari konsentrasi, suhu, luas permukaan, dan katalisator. Maka dapat dilakukan percobaan-percobaan sebagai berikut. Yang pertama, pada konsentrasi, yaitu mereaksikan asam cuka dengan soda kue, cangkang telur dengan asam cuka, di mana konsentrasi asam cuka divariasi. Kemudian pada suhu, yaitu mereaksikan garam Inggris dengan amonia, di mana garam Inggris dipanaskan pada berbagai suhu. Yang ketiga, pada luas permukaan, mereaksikan cangkang telur yang dihancurkan dan utuh dan asam cuka. Yang keempat, katalisator, yaitu dengan menyalakan gula batu dengan bantuan abu gosok atau abu rokok sebagai katalisator. Artikel yang ketujuh berjudul Experiment Optimization on the Reaction Rate Determination and its Implementation in Chemistry Learning to Develop Science Process Skill, yang diteliti oleh Ida Farida et al. Pada tahun 2020. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengembangkan keterampilan proses sains mahasiswa melalui penggunaan perangkat praktikum yang dapat mengukur laju reaksi secara kuantitatif. Selain itu juga untuk mengetahui kondisi optimum dari praktikum pembentukan laju reaksi pembentukan gas. Praktikum pembentukan gas seperti dekomposisi hidrogen peroksida dapat digunakan dalam pembelajaran laju reaksi karena dapat mendemonstrasikan konsep laju reaksi secara kuantitatif. Praktikum ini juga dapat mendemonstrasikan fundamental konsep termasuk laju reaksi peroksida, entalpi reaksi, energi aktivasi, dan memiliki relevansi ke berbagai ilmu lainnya. Praktikum akan lebih mudah apabila adanya alat eksperimen yang dapat menentukan laju reaksi secara kuantitatif. Penggunaan alat eksperimental mendukung keterampilan teknis laboratorium. Tanpa keterampilan ini, mahasiswa tidak dapat mengumpulkan dan menganalisis data dengan baik. Kemudian penelitian ini juga mengungkapkan bahwa penggunaan alat eksperimental dapat membantu guru mempersiapkan dan menyajikan eksperimen yang cukup. Alat eksperimen juga dapat menggunakan alat yang mudah ditemukan dan bahan yang sederhana. Oleh karena itu, peneliti tersebut bermaksud untuk melakukan studi pengembangan alat percobaan dan pelaksanaan praktikum penentuan laju reaksi berbasis pada pembentukan gas untuk mengembangkan keterampilan proses sains siswa. Artikel yang ke-8 berjudul Kinetic of Enzymatic Reaction in the Production of the Office Protein Hydrolysis, yang diteliti oleh Novikov et al. Pada tahun 2017. Katalisis adalah biopolimer
aspek yang paling menarik yaitu hukum kinetik hidrolisis enzimatik makromolekul protein dan rantai peptida yang ditentukan oleh ikatan enzim substrat serta interaksi antara rantai yang menyaring akses enzim ke ikatan peptida. Kinetika proses tersebut juga dipengaruhi oleh fenomena autolisis yang digambarkan sebagai hidrolisis molekul protein dari enzim itu sendiri. Pemodelan komputer baru-baru ini telah digunakan untuk memodelkan proteolisis multitahap yang didimensi oleh protein globular. Namun, mekanisme rinci untuk hidrolisis enzimatik zat yang mengandung protein masih harus dijelaskan. Katalisis sendiri dapat mempercepat laju reaksi. Artikel yang ke-9 berjudul Chemical Kinetic of Radiobelling Reaction yang diteliti oleh Jason pada tahun 2018. Kinetika kimia adalah studi tentang laju reaksi kimia selama reaktan diubah menjadi produk sepanjang koordinasi reaksi. Eksperimen kinetik biasanya melibatkan mengukur konsentrasi suatu spesies melawan waktu. Variabel makroskopik atau klasik lainnya yang mempengaruhi laju reaksi meliputi perubahan suhu, tekanan, komposisi pelarut, ion kekuatan panas dan entropi, dan lain-lain. Ketika mengembangkan reaksi baru untuk penggunaan potensial dalam radiokimia, laju reaksi adalah salah satu faktor kritis yang akan menentukan apakah proses dapat memberikan hasil aktivitas yang memadai. Jika laju reaksi yang diukur berada dalam kisaran teknologi pelabelan radio yang ada kemungkinan besar bahwa proses baru dapat diadaptasi untuk digunakan dalam sintesis radiofarmasi. Laju reaksi cepat biasanya diinginkan karena memfasilitasi konversi radiokimia yang lebih tinggi dan isolasi yang lebih tinggi hasil kegiatannya. Selanjutnya yaitu alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan pada percobaan kali ini yaitu alat dan bahan yang ada di lingkungan sekitar, sehingga dapat dengan mudah ditemukan dan pastinya ramah lingkungan. Alat dan bahan yang akan digunakan pada percobaan kali ini, alatnya yang pertama yaitu ada 5 buah gelas, 1 buah sendok, dan stopwatch. Kemudian bahan yang digunakan yaitu ada 4 buah tablet J-School yang masih utuh dan 1 buah tablet J-School yang sudah dihancurkan. Kemudian ada air dingin, ada air biasa, dan air panas. Selanjutnya langkah percobaan kali ini yang pertama yaitu kita siapkan alat dan bahan. Kemudian yang pertama kita akan uji identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi yaitu berupa suhu. Kita siapkan 3 buah gelas yang berisi air dingin. Pada gelas kedua kita isi air biasa dan gelas ketiga kita isi air panas. Kemudian kita siapkan 3 buah J-School dan 1 buah sendok. Yang pertama kita masukkan 1 buah tablet J-School ke dalam air dingin. Setelah itu kita aduk sambil kita hitung waktu yang dibutuhkan pada percobaan kali ini. Kita aduk hingga larut. J-School larut pada suhu rendah yaitu selama 1 menit lebih 40 detik. Kemudian selanjutnya kita masukkan J-School ke dalam air biasa.
aduk hingga larut dan hitung juga waktu yang dibutuhkan. Pada suhu ruang, J-School larut dalam waktu 59 detik. Kemudian, pada gelas yang berisi air panas, kita juga masukkan 1 buah tablet J-School dalam gelas. J-School pada suhu tinggi larut dalam waktu 24 detik. Berdasarkan percobaan tersebut didapat hasil bahwa semakin tinggi suhu suatu reaksi, maka akan semakin cepat pula laju reaksinya. Berdasarkan hal tersebut, maka suhu dapat mempengaruhi laju reaksi. Percobaan yang kedua yaitu identifikasi faktor yang mempengaruhi laju reaksi, yaitu berupa luas permukaan. Langkah yang pertama, kita siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan 1 buah tablet J-School yang masih utuh ke dalam gelas pertama. Kita hitung juga waktu yang dibutuhkan untuk reaksinya. Kita aduk hingga larut. J-School pada suhu tinggi larut dalam waktu 24 detik. Selanjutnya, pada gelas kedua kita masukkan tablet J-School yang sudah kita hancurkan. Dan kita hitung juga waktunya. J-School yang sudah kita hancurkan terlebih dahulu larut dalam waktu 21 detik. Berdasarkan hasil percobaan tersebut, serbuk sendiri memiliki luas bidang sentuh lebih luas dibandingkan bentuk padatan. Semakin luas bidang sentuh, maka frekuensi tumbukan semakin tinggi. Inilah yang menyebabkan laju reaksi berlangsung lebih cepat. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Semoga video tersebut dapat bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.